berlatar di Korea Selatan tahun 1969 hingga 1971. Dua jet tempur sedang beroperasi dengan seorang awak bernama Dong Chul dan satunya lagi bernama Min Soo. Ketika kedua jet ini mendapatkan misi dari pusat komando, ada pesawat yang membawa 51 penumpang hendak melewati perbatasan ke Korea Utara. Mereka harus menghentikannya dengan cara apapun termasuk menembaknya. Namun ada yang janggal terjadi. Saat mereka berupaya untuk menghentikan pesawat tersebut, terlihat sang pilot dalam tekanan. Ada orang yang menodongkan pistol. Kedua jet ini terus didesak untuk menembaki pesawat tersebut jika masih tak berbelok arah. Namun tak disangka, karena merasa ada yang tak beres, akhirnya mereka memutuskan untuk membiarkannya lolos dan terpaksa tidak mengikuti perintah. Singkat cerita, karena keduanya sudah melakukan kesalahan, mereka akan mendapatkan hukuman. Atasan mereka mengatakan akan ada banyak orang yang akan menderita karena keputusan ini. Min Soo terdiam. Ia merasa tak bersalah. Karena pesawat itu mengangkut 51 orang penumpang yang tak bersalah. Dia menyarankan negosiasi. Atasan mereka terpaksa memberikan hukuman skorsing. Singkat cerita, setelah menjalani hukumannya, Min Soo kini menjadi kopilot di sebuah pesawat yang akan melakukan penerbangan ke Seoul. Dia bersama seorang kapten senior. Orang tersebut tampaknya memiliki simpatik dan kepercayaan kepada Min Soo. Para calon penumpang sedang menunggu jadwal mereka. Di sana ada seorang pemuda yang terlihat mencolok. Min Soo dan sang kapten kini sedang bersiap-siap. Sebentar lagi para penumpang akan segera berlari demi mendapatkan posisi. Ada seorang anak yang sedang mengikat sepatu, bersiap-siap untuk berlari. Seorang pria berbicara, sengaja membuka tali sepatu anak itu dan menginjaknya. Mereka pun berlari dan anak itu terjatuh. Namun karena dia adalah pelari, akhirnya dia bisa berada di depan. Saat akan bersiap untuk lepas landas, tiba-tiba terdengar ada keributan dari kursi penumpang. Mereka meributkan seorang nenek yang sedang membawa seekor ayam. Dia tak mau menaruhnya di bagasi. Dia harus memangkunya. Min Soo yang tidak tega akhirnya mengizinkan nenek tersebut dan sekarang mereka akan bersiap untuk pergi ke Seoul. Sang kapten meminta Min Soo yang mengambil alih kemudi. Dia percaya kepada Min Soo. Pesawat pun akhirnya segera lepas landas. Para penumpang menikmati penerbangan dan berharap akan segera sampai ke tempat tujuan. Di antara para penumpang ternyata juga ada seorang nenek bisu bersama anaknya yang berprofesi sebagai pengacara. Ia merasa bangga bisa menaiki pesawat berkat anaknya yang berhasil menjadi seorang pengacara. Dan semua penumpang menikmati penerbangan tersebut. Seorang nenek berbicara kepada seorang anak muda. Mengapa dirinya bepergian sendirian? Ibunya telah tiada dan dia akan tinggal dengan kakaknya saja. Anak muda ini mengunyah permennya. Kapten meminta Min Soo lah yang akan melakukan pendaratan nantinya. Ia ingin melihat kemampuannya. Di kursi penumpang, anak muda tadi mulai bersikap aneh. Dia berbicara kepada nenek yang duduk di sampingnya. Seakan terjadi sesuatu. Ia menuju pintu pilot, membakar pemicu ledakan dan melemparkan sebuah bom ke arah penumpang. Dalam sekejap, semua berserakan. Uang serta beberapa barang berserakan. Kapten yang menoleh ke arah pintu terkena dampak. Badan pesawat juga kini bocor. Kini mereka dalam masalah. Kapten yang terluka bersusah payah memegang tuas sekuat tenaga. Pesawat terus kehilangan ketinggian. Min Soo terus berupaya keras agar pesawat tidak jatuh. Dan situasi kini semakin sulit karena mereka bisa saja akan menabrak. Dalam situasi ini, Min Soo menginstruksikan untuk mendorong tuas secara penuh. Dan mereka berhasil naik ke atas.
film ini belum berakhir sampai di sini. Karena nyawa semua penumpang akan dipertaruhkan. Lalu bagaimanakah dua pilot ini akan menyelamatkan para penumpang yang ada? Akan ada banyak plot twist yang sangat menegangkan. Bagaimana perjuangan mereka untuk bisa terlepas dari tekanan, serta membebaskan para penumpang dari pembajak yang ganas dan sangat ambisi. Oleh sebab itulah, admin harapkan agar kalian mau mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Dan pesawat kini berada pada ketinggian yang aman, tekanan udara serta kondisi kemudi semuanya masih aman. Namun dua pilot ini masih belum menyadari apa yang sesungguhnya terjadi di kabin pesawat, serta apa yang tadinya meledak. Dan pemuda brutal ini bergerak menuju mereka dan memerintahkan agar mereka segera berbelok arah. Jika tidak, ledakan akan kembali terjadi, dan barulah dua pilot ini sadar mereka dalam kondisi dibajak. Pemuda yang bernama Yong Dae ini mengancam, tapi Tae In berkata dia harus memeriksa kabin pesawat terlebih dulu, dan kapten pun ikut meyakinkan mereka akan mendengarkannya dan mengikuti perintahnya. Tae In menuju kabin dengan sebuah koper. Dia menutup bagian kabin yang bocor. Oh Sun yang baru saja sadar, ia diberitahu jika kini mereka dalam situasi dibajak. Kondisi Marsekal pun belum sadar, pistolnya tidak ditemukan. Kini hanya Oh Sun yang akan bertanggung jawab atas keamanan kabin dan penumpang. Ada penumpang yang terluka parah akibat ledakan itu. Tae In dan Oh Sun mengobatinya. Tiba-tiba Yong Dae muncul. Dia memukuli salah seorang penumpang yang sedang memunguti uangnya. Tae In hanya terdiam. Sambil memegangi sebuah bom, Yong Dae mengumumkan jika pesawat saat ini akan menuju Korea Utara. Seluruh orang di sana terkejut dan tak bisa berbuat apa-apa karena ketakutan. Kapten berusaha menghubungi Mayday dan menginformasikan jika mereka dalam kondisi pembajakan. Namun Yong Dae tiba-tiba muncul dan menghancurkan alat komunikasinya. Dan kembali mengancam jika mereka kembali menggunakan radio komunikasi tanpa seizinnya, maka akan ada ledakan lagi. Mereka pun harus tetap di pesisir dan menuju utara. Di kursi penumpang, beberapa orang menyusun rencana. Mereka akan menyergap pembajak itu, melumpuhkan dan menyelesaikannya. Mereka tak ingin ke Korea Utara. Saat ini pesawat akan melintasi perbatasan. Oh Sun diminta untuk segera menghancurkan seluruh identitas penumpang. Saat kondisi lengah, seorang kakek tiba-tiba menyerang si pembajak. Dia berteriak agar orang berikutnya ikut melumpuhkan Yong Dae. Namun sayangnya mereka semua terlalu takut sehingga kakek ini hanya berusaha sendirian. Dan dia berhasil memojokkannya, tapi sayangnya Yong Dae meraih sebuah pistol sehingga kembali mengambil alih situasi. Alhasil kakek ini pun harus dihajar oleh Yong Dae sehingga Tae In pun berusaha untuk membujuknya, namun Yong Dae yang memang brutal tetap menusuk kakek tersebut. Singkat cerita, Tae In mencoba untuk mengelabui Yong Dae dengan mengatakan jika saat ini mereka telah melintasi perbatasan, oleh sebab itulah saat ini mereka akan segera melakukan pendaratan. Namun ternyata hal tersebut disadari oleh Yong Dae, sehingga pemuda yang sudah tak memiliki akal ini pun memaksa seorang remaja yang ada di sana untuk memegangi sebuah peledak yang jika ia sesekali melepaskannya maka ledakan akan terjadi. Kemudian Yong Dae kembali menghampiri kopilot dan menembaki Tae In yang mengenai tepat paha kirinya. Di saat situasi inilah datanglah dua jet yang memberikan pencegatan karena saat ini pesawat tersebut akan segera melintasi perbatasan ke Korut. Saat itu juga, Tae In menyadari jika salah satu awak jet itu adalah Dong Chul, mencoba mengalihkan perhatian Yong Dae dan mengirim informasi jika saat ini mereka dalam situasi darurat. Namun Dong Chul mengatakan sebuah hal, jika situasi saat ini berbeda dengan saat mereka bersama dulu. Karena selain mereka, jet milik Korut pun telah ikut bergerak, sebab saat ini sudah dalam keadaan pelacakan. Di mana Korut sendiri telah mengumumkan untuk menembaki jatuh pesawat Korsel yang terlihat di perbatasan.
Oleh karena itulah tak ada lagi pilihan lain jika Tai-in tidak memutar balik maka mereka akan segera ditembaki. Dan karena saat ini situasi mereka sudah terkunci dan siap ditembaki, Dong Chul tiba-tiba melakukan pencegahan dan memberikan sebuah kode yang menginstruksikan kepada Tai-in jika ini adalah kesempatan terakhirnya. Tai-in yang menyadari hal tersebut kini bersiap dalam hitungan 10 detik mereka akan segera memasuki wilayah Korut. Karena ia pun sedang ditodongi pistol oleh Yongdae. Tiba-tiba Tai-in melakukan sebuah manuver yang membuat Yongdae akhirnya terpental dan menjatuhkan pistol dari tangannya. Sehingga saat ini pesawat berada dalam keadaan terbalik. Namun justru dalam situasi ini posisi Yongdae justru diuntungkan karena sebelumnya dia tidak terikat pada sabuk pengaman. Menyadari hal itu, Tai-in segera mengambil tindakan mengembalikan pesawat sebelum Yongdae bertindak. Dan Tai-in pun dengan cepat mencoba menghentikan Yongdae sehingga terjadilah sebuah pertarungan di antara keduanya. Namun sayangnya dia harus terluka karena mendapati luka tusukan tepat di satu pahanya lagi. Sehingga Tai-in pun dalam kondisi yang tak diuntungkan. Saat Yongdae kembali akan meledakkan tempat itu, beruntunglah Marsekal yang sudah sadar dalam posisi siaga akhirnya langsung memberikan satu tembakan sebagai pencegahan terhadap aksi Yongdae dan juga terpaksa melakukan beberapa tembakan lanjutan sehingga Yongdae pun akhirnya tewas. Tapi karena sebuah peledak yang akan memporak-porandakan mereka, Tai-in pun mengorbankan dirinya dan mereka juga berhasil mengamankan sebuah peledak yang sedari tadi dipegangi remaja pria ini. Dan singkat cerita, Tai-in dan sang kapten dengan kondisi yang sudah sangat lemah akhirnya berhasil menyelamatkan 59 penumpang mereka dengan sebuah pendaratan darurat di sebuah pesisir pantai. Namun akhirnya Tai-in yang sudah sangat terluka parah tak terselamatkan seusai pendaratan itu. Oleh sebab itulah hal tersebut membawa luka yang sangat dalam bagi keluarganya, terlebih istri yang sangat menyayanginya. Nah, dan begitulah akhir cerita kali ini, serta untuk sekedar informasi jika film ini sebenarnya merupakan sebuah kisah nyata yang pernah terjadi pada tahun 1971. Semoga film ini dapat memberikan sebuah manfaat dan pelajaran bagi kita, apalagi jika di antara kita ada yang bercita-cita menjadi seorang pilot. Dan oke, sekian dari admin, semoga sehat selalu dan sampai jumpa.